Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan materi pada video saya kali ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Azan dari jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang persamaan diferensial orde 2 dan penerapannya pada rangkaian listrik. Sebelum melanjutkan pada materi, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe channel saya dan jangan lupa like dan komen video saya ini. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk pada pembahasan materinya, alangkah baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan tentang sedikit apa itu persamaan diferensial orde 2. Sama-sama kita tahu, persamaan diferensial merupakan persamaan yang bersih turunan satu atau lebih variabel. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya melibatkan satu variabel independen. Sedangkan pada persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 memiliki bentuk umum sebagai berikut, yaitu Px d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah Qx dy per dx ditambah Rx y sama dengan Fx, di mana Px, Qx, Rx, dan Fx adalah fungsi dengan variabel x. Persamaan diferensial orde 2 memiliki dua bentuk, yaitu bentuk homogen dan bentuk non-homogen. Persamaan diferensial orde 2 bentuk homogen memiliki bentuk umum sebagai berikut, yaitu Px d pangkat 2 y per dx pangkat 2 ditambah Qx dy per dx ditambah Rx y sama dengan 0. Persamaan diferensial orde 2 homogen, jika misalkan y sama dengan e pangkat Rx, maka persamaannya akan menjadi R pangkat 2 ditambah AR tambah B sama dengan 0. Sebuah persamaan per kuadrat, sehingga akan menghasilkan tiga buah jenis bentuk akar. Yang pertama, akar real berbeda, di mana R1 dan R2 nya tidak sama, memiliki solusi basis, yaitu Y1 sama dengan E eksponensial R1 pangkat R1 X dan Y2 sama dengan eksponensial pangkat R2 X, dan mempunyai solusi umum, yaitu Y sama dengan C1 eksponensial R pangkat R1 X ditambah C2 eksponensial pangkat R2 X. Yang kedua yaitu akar kembar, di mana R1 dan R2 nya nilainya sama, memiliki solusi basis, yaitu Y1 sama dengan eksponensial pangkat Rx dan Y2 sama dengan X eksponensial X pangkat Rx, dan mempunyai solusi umum, Y sama dengan C1 eksponensial pangkat Rx ditambah C2 X eksponensial pangkat Rx. Dan yang ketiga yaitu akar kompleks konjugat, di mana R1 sama dengan U tambah WI dan R2 sama dengan U kurang WI. Di sini memiliki solusi basis, yaitu Y1 sama dengan E pangkat UX cos WX dan Y2 sama dengan E pangkat UX sin WX, dan mempunyai solusi umum, Y sama dengan E pangkat UX
dalam kurung C1 cos Wx ditambah C2 sin Wx. Yang kedua adalah bentuk non-homogen. Persamaan diferensial orde 2 non-homogen memiliki bentuk umum sebagai berikut. Px dy per dx ditambah qx dy per dx ditambah rx y sama dengan sin x. Berikut ini penerapan persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian RLC dalam loop tertutup. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu terdapat 3 buah komponen listrik, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2, yaitu L dI per dt ditambah IR ditambah 1 per C Q sama dengan VT. Oleh karena IT sama dengan dQ per dt, maka dI per dt-nya sama dengan d per dt dalam kurung dQ per dt sama dengan dQ per d pangkat 2 per d pangkat 2 Q per dt pangkat 2, sehingga menghasilkan persamaan L dI per dt ditambah IR ditambah 1 per CQ sama dengan VT menjadi L d pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah R dQ per dt ditambah Q per C sama dengan VT. Yang kedua, penerapan persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai digambarkan pada gambar rangkaian LC seri. Dengan hukum tegangan Kirchhoff didapat model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu FL ditambah FC sama dengan E. FL adalah tegangan pada induktor, yaitu L sama dengan D I per dt. VC adalah tegangan pada kapasitor, C yaitu 1 per C integral 1 dt. Diketahui bahwa I sama dengan dQ per dt dengan Q adalah muatan kolom, sehingga model persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. LdL per dt ditambah 1 per C integral 1 dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan diferensialkan, maka L d per dt dalam kurung dl per dt ditambah 1 per C integral d per dt 1 dt integral d per dt 1 dt sama dengan dt d per dt E. Baiklah, pada video ini saya juga memberikan 3 buah contoh soal, di mana penerapan dari persamaan diferensial orde 2 ini dalam rangkaian listrik. Contoh soal pertama. Sebuah rangkaian listrik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara paralel seperti gambar di bawah ini. LC D pangkat 2 I per dt pangkat 2 ditambah L per R dikali DI per dt ditambah I sama dengan IS T untuk persamaan T sama dengan atau besar dari 0. Dengan I merupakan arus yang mengalir pada induktor, jika L sama dengan 10 Henry, resistor sama dengan 10 ohm, dan kapasitor sama dengan 0,1 farad. Dengan sumber arus IS T sama dengan E min pangkat min 2T dengan nilai kondisi awal I sama dengan 1
dan DI per DT sama dengan 2 pada saat T sama dengan 0. Persamaan diferensial bentuk apakah LC D pangkat 2 I per DT pangkat 2 ditambah LR DI per DT ditambah I sama dengan IST. Untuk penyelesaiannya, LC D pangkat 2 T per DT pangkat 2 ditambah LR DI per DT ditambah I sama dengan IST menjadi D pangkat 2T per DT pangkat 2 ditambah DI per DT ditambah I sama dengan E pangkat min 2T. Persamaan karakteristiknya adalah lambda pangkat 2 ditambah lambda ditambah 1 sama dengan 0. Akar persamaan karakteristik adalah lambda sama dengan min B tambah atau kurang akar B pangkat 2 dikurang 4 AC per 2A. Lambda sama dengan min 1 ditambah atau dikurang akar 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 1 per 2 kali 1. Lambda sama dengan min 1 tambah atau kurang akar 3 per 2 menjadi lambda sama dengan min 1 per 2 ditambah atau kurang akar 3J. Solusi umumnya oleh karenanya adalah I sama dengan E min T per 2 A cos akar 3 per 2T ditambah B sin akar 3 per 2T. Solusi khusus dicari dengan mencoba-coba. Oleh karena fx sama dengan E min 2T, maka diandaikan I sama dengan alfa E pangkat min 2T, I aksen sama dengan min 2 alfa E min 2T, I double aksen sama dengan 4 alfa E 2 min 2T disubstitusikan ke persamaan diferensial. Sehingga I double aksen ditambah I aksen ditambah 1 sama dengan E pangkat min 2T. 4 alfa E pangkat min 2T kurang 2 alfa E pangkat min 2T ditambah A alfa E pangkat min 2T sama dengan E min 2T. Sehingga hasilnya 3 alfa sama dengan 1, alfa sama dengan 1 per 3. Sehingga solusi khususnya adalah I sama dengan 1 per 3 E min 2T. Solusi keseluruhannya yaitu solusi umum ditambahkan dengan solusi khusus. I sama dengan E min T per 2 dalam kurung A cos akar 3 per 2T ditambah B sin akar 3 per 2T tambah 1 per 3 E min 2T. Untuk mencari nilai konstanta A dan B, maka digunakan bantuan kondisi awal. Saat T sama dengan 0, I sama dengan 1, sehingga I sama dengan A tambah 1 per 3, A sama dengan 2 per 3, DI per DT. DI per DT sama dengan E pangkat min 2 per E pangkat min T per 2 dalam kurung min akar 3 per 2 A sin akar 3 per 2 T ditambah akar 3 per 2 B cos akar 3 per 2 T dikurang 1 per 2 E min pangkat min T per 2 dalam kurung A cos akar 3 per 2 T ditambah B sin akar 3 per 2 T dikurang 2 per min 2 per 3 dikurang 2 per 3 E pangkat min T per 2. Saat T sama dengan 0, DI per DT sama dengan 2. Sehingga
DI per DT sama dengan akar 3 per 2 B dikurang 1 per 2 A kurang 2 per 3. DI per DT sama dengan akar 3 per 2 B min 1 per 2 dikali 2 per 3 dikurang 2 per 3. DI per DT sama dengan akar 3 per 2 B kurang 1. Sehingga setelah kita pindahkan menjadi 3 sama dengan akar 3 per 2 B. B sama dengan 2 akar 3. Sehingga solusi lengkapnya adalah I sama dengan E min T per 2 dalam kurung 2 per 3 cos akar 3 per 2 T ditambah 2 akar 3 sin akar 3 per 2 T. Tutup kurung ditambah 1 per 3 E min 2T. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal kedua. Pada soal kedua ini, kita masih menggunakan 3 buah komponen yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Pada rangkaian kedua, pada soal kedua ini, dapat dilihat pada gambar di bawah. Sektor S pada rangkaian di bawah ini telah lama berada pada posisi 1. Pada T sama dengan 0, sektor dipindahkan ke posisi 2. Tentukan tegangan kapasitor untuk T besar dari 0. Untuk penyelesaiannya, kondisi mantap yang telah tercapai pada waktu saklar di posisi 1 membuat kapasitor bertegangan sebesar tegangan sumber, sementara induktor tidak dialiri arus. Untuk itu, V 0 min 1 sama dengan 15 volt, I 0 min 1 sama dengan 0. Setelah saklar di posisi 2, persamaan rangkaian adalah min V ditambah LDI per DT ditambah IR sama dengan 0. Karena I sama dengan min IC sama dengan min C dV per DT, maka persamaan tersebut menjadi min V ditambah LD per DT dalam kurung min C dV per DT ditambah R dalam kurung min C dV per DT tutup kurung sama dengan 0. Sehingga menjadi LC D pangkat 2 V per DT pangkat 2 ditambah RC dV per DT ditambah V sama dengan 0. Jika nilai-nilai elemen dimasukkan dan dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 6, dan jika nilai-nilai elemen dimasukkan dan dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat 6, maka persamaan rangkaian menjadi D pangkat 2 V per DT pangkat 2 ditambah 8,5 dikali 10 pangkat 3 dV per DT ditambah 4 dikali 10 pangkat 6 V sama dengan 0. Persamaan karakteristik S pangkat 2 ditambah 8,5 dikali 10 pangkat 3 S ditambah 4 kali 10 pangkat 6 sama dengan 0. Akar-akarnya S1 dan S2 sama dengan min 4250 ditambah atau dikurang 10 pangkat 3 akar 4,25 pangkat 2 dikurang 4 menjadi S1-nya min 500 dan S2 min 8000. Maka dua akar ini memiliki akar real berbeda. Dugaan tanggapan lengkap V sama dengan 0 ditambah K1E pangkat min 500T ditambah K2E pangkat 8000T merupakan tanggapan paksa, di mana kondisi awalnya A V 0 pangkat 1 sama dengan V 0 pangkat min 1 sama dengan 15 volt,
sehingga 15 sama dengan K1 dan ditambah K2 menjadi K2 sama dengan min 15 kurang K1. Yang kedua B, IL ditambah 0, IL 0 pangkat 1 sama dengan IL 0 min 1 sama dengan 0, maka sama dengan min IC dalam kurung 0 pangkat 1 sama dengan min C dV per dt, 0 pangkat 1 menjadi dV per dt 0 pangkat 1 sama dengan 0. 0 sama dengan K1 S1 ditambah K2 S2 sama dengan K1 S1 ditambah 15 kurang K1 kali S2. Sehingga K1 sama dengan min 15 S2 per S1 dikurang S2 sama dengan min 15 dikali min 8000 per min 500 ditambah 8000 sama dengan 16. K2 sama dengan 15 kurang K1 sehingga menjadi min 1. Tanggapan lengkap menjadi V sama dengan 16E pangkat min 500T dikurang E pangkat 8000T volt hanya terdiri dalam tanggapan alami. Baiklah, kita akan lanjut pada soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Suatu induktor 2 Henry dan resistor 16 ohm dan kapasitor 0,2 farad dihubungkan secara seri dengan satu baterai dengan GL sama dengan 100 sin 3T pada T sama dengan 0. Muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Tentukan muatan dan arus pada T besar dari 0. Di sini kita misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T. Berdasarkan hukum Kirchhoff diperoleh persamaan 2 dI per dt ditambah 16 I ditambah Q per 0,2 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I sama dengan dQ per dt, D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah 8 dQ per dt ditambah 25 Q sama dengan 20 sin 3T. Pertama, selesaikan ini terhadap syarat Q sama dengan 0. dQ per dt sama dengan 0, padat sama dengan 0, maka Q sama dengan 25 per 52 dalam kurung 2 sin 3T dikurang cos 3T ditambah 25 per 52 E pangkat min 4T dalam kurung T dalam kurung 3 cos 3T ditambah 2T sin 3T. I sama dengan dQ per dt sama dengan 75 per 52 dalam kurung 2 cos 3T ditambah 3 sin 3T. Dikurang 25 per 52 E pangkat min 4T dalam kurung 17 sin 3T ditambah 6 cos 3T. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang persamaan diferensial orde 2 dan penerapannya pada rangkaian listrik oleh saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.